Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat datang kembali bersama-sama dengan kami di PDK Maria Bunda Allah. Dan senang sekali kita bisa berkumpul kembali pada hari ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmaja akan menjadi moderator pada hari ini, akan ditemani oleh suami saya, Andy Tirta. Halo. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk berarti kita terus-menerus mau belajar tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan ini. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata. Dan menjadi dewasa, terutama dalam iman, adalah pilihan. Dan Tuhan ingin kita terus belajar tentang iman kita. Karena hidup adalah proses pembelajaran. Kita akan berhenti belajar satu hari ketika kita menutup mata kita di Pantek 4, kata Mami John. Dan Tuhan bekerja lewat kita semua, lewat hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan. Dan pada hari yang penuh berkat ini, kita kembali mengundang Romo Felix Supranto. Halo Romo, selamat datang kembali di acara bersama-sama dengan kami di sini. Dan Romo punya pengalaman iman yang luar biasa. Akhir tahun 2022 yang lalu, kita sempat kaget dan sempat shock dengar berita Romo sakit berat dan masuk ke rumah sakit, bahkan sampai masuk di ICU. Dan dokter nggak bisa menemukan penyakit yang Romo alami. Dan kita cuma bisa berdoa karena kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasih pengalaman itu untuk Romo alami, dan Romo masih bisa berada bersama-sama dengan kita hari ini. Berarti rencana Tuhan masih, tugasnya belum selesai, Romo. Tugas untuk ngajarin kita nih masih belum selesai, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Roh Kudus tengah-tengah kita. Kita mau Roh Kudus yang pimpin acara kita dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama kembali berkumpul Bapa di acara Zoom persekutuan doa kami bersama-sama dengan Romo Felix. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada kami, terutama rahmat kehidupan yang masih boleh Kau berikan kepada Romo Felix. Bapa, begitu banyak karya yang masih mau Engkau kerjakan lewat kehadiran Romo Felix di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah gerejanya Bapa. Dan Bapa, kami mohon berkat-Mu Bapa untuk Romo yang akan sharing pada hari ini tentang pengalaman sakitnya bersama-sama dengan Yesus dan Bunda Maria. Pasti Romo mengalami berbagai macam perasaan pada waktu Romo sakit, dan biarlah sharing ini boleh menguatkan kepada kami, mengingatkan kepada kami kalau hidup ini adalah kesempatan. Dan hidup ini so fragile. Bapak bisa mengambil kita kapan waktu aja ketika tugas kita sudah selesai. Dan semoga kita selalu siap sedia dalam menjalani perjalanan kehidupan kita dan selalu memberikan yang terbaik. Dan Bapak yang Maha Kasih, biarlah Kau urapi acara kami Bapak dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari awal hingga akhir nanti, dan biarlah Engkau bekerja dan berkarya lewat semua sharing-sharing yang akan kami dan Romo Felix lakukan selama acara Zoom ini. Dan kami persembahkan Bapa acara kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo, cerita sedikit dong Romo. Kenapa bisa tiba-tiba sakit? Waduh, itu anaknya cakep Selamat banget, pagi Mo. dari Lexi, teman saya. Selamat pagi itu sama Tante dulu. Selamat Halo pagi. Lexi. Ya, kasih salam dulu. Ini teman saya yang menemani saya sakit waktu itu. Ya, yang menemukan saya sakit dia. Nah, saya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, suatu kuasa Tuhan luar biasa yang saya alami, tepat seperti yang dikatakan di 2 Korintus bab 9 ayat 8 yang mengatakan sangat indah. Allah sanggup
melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu, dan supaya berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Dan itulah Tuhan sudah tunjukkan kepada saya. Saya pernah sakit yang cukup parah ini. Sudah koma. Nah, dengan sakit itu, saya mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia dari Yesus dan Bunda Maria yang tidak pernah meninggalkan saya dalam keadaan apapun. Bahkan ketika saya mengalami koma. Ceritanya adalah begini. Pada tanggal 14 Desember, pada waktu itu saya makan di luar lah. Namanya kalau kita bergaul dengan orang-orang sederhana, ya makannya sederhana. Dan pada waktu itu baru separuh, kelihatannya itu makanan itu mau kayak basi itu. Udah basi. Kemudian apa yang terjadi, saya mulai muntah-muntah bersama dengan beberapa teman. Tapi saya nggak berani ngomong. Nah, itu selama 5 hari saya muntah-muntah tiada hentinya, dan makan berkurang. Tanggal 19 Desember, saya diundang oleh Bupati Tangerang untuk mendapatkan penghargaan sebagai pioner modernisasi agama atau lintas agama. Tapi pada itu saya sudah sakit sekali, maka pada saya tidur di ruang tamu. Kemudian giliran saya untuk maju ke depan, saya nggak tahu, saya nggak kenal orang itu, sudah nggak kenal orang. Jalan sudah tidak bisa tegak, dan saya nggak tahu untuk apa. Waktu itu saya dituntun. Ketika saya keluar, sudah selesai saya keluar dari pintu itu, hanya di depan halaman dari gedung itu, saya mulai muntah-muntah, air nggak ada hentinya, bersama dengan teman saya dan dengan seorang haji yang bantu saya sampai muntah darah. Nah, saya masih sampai di rumah, saya minta ibu rumah tangga untuk mencarikan dokter, tapi karena sini sangat luas, paroki saya itu 50 km dan banyak desa-desanya kan, radiusnya. Jam 11 baru datang, tapi saya nggak tahan. Dan saya mengajak mereka mengantar saya ke dokter. Saya masih bisa jalan, tetapi apa yang terjadi? Di situ saya hanya bisa satu kata, ya saya sakit. Itu saya nggak tahu lagi, dan masuk ICU. Nah, ceritanya bahwa saya sebenarnya banyak orang berpikir gula saya itu naik, padahal gula saya itu turun. Nah, kemudian gula saya ternyata 60, dan karena 60 elektrolit sangat rendah. Dan akhirnya katanya karena mau dia di perutnya ada apa, mau di endoskopi. Tapi dokter saya yang di sini tanya, untuk apa dan bagaimana presentasinya. Ya 50% hidup, nanti kalau ada salah sedikit ya beneran mati. Nah, kemudian akhirnya saya dibawa. Saya nggak ingat sama sekali, ini cerita dokternya ya. Kemudian ya saya masih ingat saya berusaha disadarkan. Sudah disadarkan nggak sampai koma di situ gitu. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit lain, dan dokter sudah saya kenal, dokternya baik, puji Tuhan. Tuhan tunjukkan pada dokter yang luar biasa, dan ya luar biasa juga ternyata banyak membiayai juga dari paroki saya dulu. Nah, dokternya luar biasa, katanya kalau saya terlambat 1 jam, saya sudah meninggal. Akhirnya saya dimasukkan ke ICU, ya berontak-berontak pasti kan, karena kalau gula 60 kan otomatis berontak sendiri kan. Nah, di situ berjalan luar biasa, dan semua banyak orang datang itu. Doa-doa luar biasa dari mana saja. Katanya banyak orang yang datang, tapi saya nggak tahu. Nah, tanggal 23 itu kan saya 6 hari pakai ventilator. Dimasukkan ventilator dan koma. Nah, kalau ventilator kan biasanya hanya berapa hari, bahkan hanya berapa jam. Maka mungkin harus diganti atau apa, atau dikurangi. Ternyata
ketika dikurangi, justru keadaan saya parah dan itu sudah sangat-sangat kritis karena saturasinya 50 dan tensinya 60-40. Semuanya panik, semuanya panik. Nggak ada harapan. Tapi ya karena doa-doa luar biasa dan dokternya hebat, berusaha untuk menyembuhkan. Nah, ketika semuanya sudah panik, Tuhan tunjukkan kuasanya. Tanggal 20, karena apa? Pada waktu ada suara tit panjang, nengok saya, masih hidup. Nanti masih hidup. Nah, kemudian tanggal 24, saya sudah bisa melek, tapi saya nggak tahu. Katanya saya sadar, tapi saya nggak ada ingat sama sekali saya. Tapi tanggal 25, saya sore, saya sadar. Tanggal 24 sih katanya sadar nulis, tapi kacau-kacau lah. Miss, maksudnya nanya misa mungkin. Karena waktu itu malam Natal kan. Nah, tanggal 25 sore, saya itu seakan-akan dibangunkan orang. Dan saya pikir saya ketiduran dan saya harus misa malam Natal. Ternyata udah selesai. Nah, dan dalam keadaan itu, dokter menerangkan bahwa saya keadaan kritis semua dan saya kaget, tangan saya bengkak semua, badan saya bengkak semuanya. Itu kalau Anda lihat ini bengkak semua, ini bengkak semua badan saya ini udah bengkak semua. Nah, ini kelihatan. Nah, ini bengkak semua bengkak semua sudah. Nah, kemudian justru di dalam keadaan itulah saya mulai menyadari bahwa saya memang sudah sakit. Dan tanggal 26 saya dicabut ventilatornya. Dan banyak sekali ahli orang-orang yang mencintai para dokter di situ menunggu. Karena nanti kalau dicabut, berhenti napasnya luar biasa. Jadi intinya satu, saya napas sudah punya persoalan, sudah hampir berhenti lah mungkin. Dan kemudian sudah mulai berhenti. Nah, kemudian diganti ventilator, kemudian otak membengkak, dan ada bakteri yang ditakuti oleh banyak orang di dunia karena resistensi terhadap antibiotik. Nah, tapi puji Tuhan lah, dokternya luar biasa, Tuhan pilihkan dan saya kenal sejak dulu, dan Tuhan bolehkan. Nah, kemudian setelah saya sadar, tanggal 25 itu, sampai 26, selama 48 jam itu, peristiwa yang menakutkan bagi saya. Karena Tuhan tunjukkan banyak hal. Itu. Dan saya adalah penghuni paling lama di ICU, 8 hari. Gitu. Nah, mengapa? Karena setiap saat saya melihat orang meninggal. Ada suara di depan saya, tutup korden, nangis, meninggal. Kanan begitu juga, kiri begitu juga, ganti penghuni begitu juga. Itu. Dan yang menarik bagi saya, apa yang dikatakan oleh Santa Faustina itu benar. Di sebelah kiri saya telinga selama 48 jam tanpa henti. Saya tanya berteriak-teriak minta tolong, dan itu berteriaknya itu sangat mengganggu pikiran telinga saya. Dan saya kan saya lupa semuanya itu. Wong saya ditanya siapa namanya, saya nulis itu. Janet ya ngawur ada John F Kennedy sama saya gitu. Nah kemudian baru lama saya sadar bahwa saya namanya Felix itu. Nah, tapi saya sadar saya seorang pastor. Saya sadar seorang pastor, saya nggak tahu nama saya siapa. Nah, kemudian suara itu berteriak-teriak luar biasa. Ketika saya lupa semuanya itu, saya mencoba untuk mengingat sebuah doa juga saya nggak tahu, nggak ketemu saya. Itu. Ketika saya mencoba mengingat, itu di sebelah kiri itu mentertawakan saya, mengejek saya, ngapain berdoa dan sebagainya. Apalagi setelah itu menakutkan, saya baru tahu namanya mengalami kan banyak orang bilang waduh Romo dulu itu saya dengar dokter setiap hari ke ICU ini untuk memberkati mendoakan orang karena Romo Blik terbaring di situ sendiri. Nah, ketika orang melihat orang meninggal semua itu hanya berpikir kapan giliran saya. Nah, dan saya ini mengalami Romo makan ya. Saya makan, tak pikir makan apa. Dan pakai sonde juga. Nah, itulah yang saya alami.
Kemudian yang suara berteriak-teriak dan minta tolong dan mengejek itu nggak pernah berhenti. Tapi benar dikatakan oleh Faustina bahwa orang-orang itu banyak minta tolong kita di api penyucian. Dan ketika saya terganggu itu, ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Kemudian apa? Saya mendengarkan suara yang sangat indah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Lagu itu terus menerus, dan ini mulai pelan-pelan hilang. Tapi kalau ini mulai berhenti, muncul tapi nggak sebanyak itu. Nah, kemudian lagu itu muncul lagi apa? Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Langsung kita ganti terus. Kemudian lagi, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Ketika lagu-lagu itu yang saya ikutin, akhirnya muncul apa? Doa yang saya ingat, Salam Maria. Dan ketika nyanyi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Mulut saya mungkin nggak bisa mengucapkan, tapi otak saya menyanyikan seperti itu. Dan mungkin ini yang dikatakan berdoa dengan roh. Berdoa dengan roh. Roh yang membimbing berdoa. Nah, dan saya melihat sendiri tahta Allah dibukakan, Yesus sebagai Raja, dan Bunda Maria mendampinginya. Saya banyak sakit, macam-macam, pernah dinyatakan kanker prostat, jantung, Tuhan sembuhkan secara ajaib. Tapi saat itu saya tidak yakin bahwa saya akan hidup. Kenapa? Ketika mulai sakit, sadar tuh sakit semua badan, sakit semuanya. Nggak bisa tidur, sakit semuanya. Dan mendengar apapun nggak suka. Mulai rasa kesepian dan sebagainya. Tapi ketika apa yang terjadi di situ, ketika saya mengikuti doa-doa itu dan dalam ketakutan itu, saya merasakan Tuhan membukakan sebuah korden. Dan isinya Yohanes 11 ayat 4 yang mengatakan, penyakit ini tidak akan membawa pada kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit ini, anak Allah dimuliakan. Ya, saya ada harap dah. Dan Tuhan tunjukkan benar bahwa kamu sakit ini untuk menyatakan kasih karunia Allah pada banyak orang dengan apa yang kamu alami. Saya yakin banyak orang, para pengromo, para pelayan, gereja, apapun, mereka mengetahui Allah. Tetapi belum tentu mengenal Allah secara pribadi. Kenapa? Ini adalah pengalaman pribadi. Saya mensyukuri. Mungkin orang tidak punya, saya tidak mengadili. Tapi inilah kasih karunia Allah. Dan apa yang ditunjukkan Tuhan? Di samping saya ingat, saya masih belum normal lah itu. Tapi saya tahu pastor. Nah, di situ kok semua orang, banyak orang para perawat itu pada naik ke ranjang. Dan ada yang berdoa, ada yang nangis begini, ada yang nangis. Ternyata saya tanya sedang pakai gitu. Sebelah kiri saya sedang kena berhenti jantung. Dan saya bisa mengatakan dengan bahasa isyarat sama dokter, boleh nggak saya ke sana ingin mendoakan. Itu. Kemudian jangan romo-romo halusinasi. Tapi untung salah satu keluarganya tahu Romo Felix. Akhirnya saya didekatkan, mohon maaf bahasa masih agak-agak sulit. Saya didekatkan. Saya baru ingat bahwa ini adalah Tuhan tunjukkan saya harus memberikan sakramen penyembuhan yaitu minyak suci. Tapi nggak ada minyak.
Tapi saya ingat bahwa dalam keadaan darurat apapun bisa dilakukan. Untung saya ada minyak angin tempat saya berkati dan saya beri perminyakan suci sah secara gereja. Saya tanya, kemarin ketemu waktu KRK di Bekasi itu ternyata kakaknya, saya nggak tahu. Saya pakai bahasa apa waktu itu? Saya bilang, bahasanya Romo nggak jelas. Jadi nggak jelas, nggak ada yang tahu. Ya itulah mungkin bahasa dari Allah sendiri. Yang menarik saat itu, dalam sakit saya masih bisa minyak suci. Perminyakan yang ditunggu orang pada saat tertentu. Dan yang dikatakan benar, pada waktu saya 48 jam itu, yang terjadi adalah banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal mendatangi saya. Mereka mendatangi saya, itu banyak sekali. Tapi yang dari komunitas Maria Bunda Allah ini nggak ada lah gitu. Nah, apa yang terjadi adalah mereka mengajak. Dan ada lagi yang datang nggak boleh, mereka rebutan-rebutan. Tapi akhirnya yang nyanyi, ku sembah kau Tuhan, memenangkan, selesai. Tapi saat itulah perjuangan yang sangat besar bagi saya. Akhirnya saya bilang, dokter, ini saya di sini mungkin malah stres, maka boleh nggak saya pindah? Sebenarnya sebelumnya belum boleh. Akhirnya saya pindah ruang biasa. Tapi belum, telinga kanan itu tuli. Sekarang sudah mulai dengar, tapi ya jauh lebih bagus lah. Kemudian apa? Di situ saya itu sungguh juga sangat menderita sekali ya. Itu selama 7 hari, 15 hari saya di rumah sakit. Sebenarnya belum boleh pulang, tapi saya mau pulang lah. Nah, dan waktu itu saya mulai belajar fisioterapi. Cara makan belajar, cara ngomong belajar, cara ke toilet belajar. Cara Tuhan tunjukkan ketika saya latihan jalan, keluar sedikit, saya belok ke kanan ke kamar orang lain. Dan saya tahu itu adalah teman di ICU saya. Dia datang, dia keluar duluan. Dan dalam keadaan kritis, saya membaptisnya. Jadi dalam rumah sakit itu saya sudah ditunjukkan Tuhan, penyakit ini tidak akan bawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian saya pulang, belum bisa. Saya baru sadar betul itu Februari. Perkiraannya bulan Juni itu saya baru bisa jalan. Tapi puji Tuhan setelah 2 bulan saya sudah bisa lari 7 kilo. Nah, kemudian saya belum bisa bicara. Karena apa? Di tenggorokan kan dimasukin ventilator 6 hari. Tapi suara saya masih jelas kan? Ya, ini mujizat luar biasa yang terjadi. Dan kemudian saya lupa semuanya itu. Tapi dengan Bu Kris, Bu Riana mah nggak lupa lah saya. Nah, tapi banyak saya lupa semuanya. Bahkan saya misa itu latihan terus, salah terus. Saya baru bisa misa itu pertengahan bulan Maret. Sudah dicoba berkali-kali waktu Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiba-tiba mari kita sekarang menundukkan kepala, mengakui segala dosa kita. Saya mengaku pada Allah. Jadi nggak setelah selesai misalnya itu. Nah, sangat lupa semuanya. Tuhan sudah bisa malam Paskah, malam Natal, Paskah sampai sekarang sudah bisa. Kuasa Tuhan luar biasa. Ini yang saya alami. Justru saat ini Tuhan mau apa? Yaitu satu. Tuhan ingin saya menyatakan sikap sifat Allah, yaitu Allah yang baik, Yesus yang peduli, Bunda Maria yang care kepada saya, pada manusia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah, sudah jelas, pendek kata ketika saya sakit, dan saat ini juga masih setiap hari 2 minggu sekali periksa dokter dan 3 bulan sekali periksa besar. Ya kemarin masih otak masih ada bengkak, tapi sudah jauh lebih bagus. Masih ada bakteri, tapi saya tidak terganggu sama sekali. Tuhan mau ceritakanlah karya indah Allah dalam hidup saya kepada sesama.
Anda dan saya pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang serupa. Mungkin tidak sampai ke ICU, tapi banyak sekali ketika dalam segala kesulitan, pertolongan Tuhan nyata untuk apa? Ceritakanlah karya indahnya dalam hidup Anda dan saya kepada sesama. Ini tadi jelas 2 Korintus ayat 9 ayat 8. Dengan sakit, dengan banyak persoalan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan dalam berbagai kebajikan. Saya mengalami Allah sungguh nyata. Kenapa? Allah ingin menyentuh segala aspek kehidupan kita. Tuhan ingin memenuhi apa yang saya butuhkan. Penyembuhan Tuhan berikan. Pendek kata, Tuhan ingin membanjiri kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Ini. Dan jelas, karena Allah adalah kasih. Kasih karunia diberikan pada kita. Hanya satu, sifat Allah yang nyata dalam diri Yesus dan Bunda Maria, yaitu apa? Bahwa Allah senantiasa ingin memberi, memberi, memberi. Bukan hanya, maka kita punya sifat Allah yang sama, suka memberi, hanya bukan hanya diberi, tak mau memberi. Ya, itu kan salah kan? Nah, jadi seperti itu. Ketika dalam bisnis, dalam keadaan sulit, apa yang kita butuhkan Tuhan berikan. Untuk keluarga, mungkin sedang masalah, Tuhan berikan bimbingannya. Ketika kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan karena apa? God is love. Ini yang saya alami pribadi. Ini badan bengkak semua. Pendek kata, saya mengalami apa yang namanya kasih karunia yang diberikan Tuhan pada saya saat saya sakit. Tuhan ingin memberkati saya tadi dengan penyembuhan Allah. Tadi sudah bahwa Tuhan Yesus luar biasa, ingin senantiasa memberikan perhatiannya, dan juga Bunda Maria senantiasa peduli. Pendek kata, Tuhan itu memberikan kepada orang-orang yang rendah hati, yang ingin mau datang kepada Tuhan, kepada melalui Bunda Maria. Ini. Dan percaya serta mengandalkan Dia. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan. Jadi ini apa? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kita percaya, kita andalkan adalah Yesus. Dan Bunda Maria dilibatkan dalam karya penyembuhan. Ini pasti di Kana. Saya mengalami di Kana. Jelas bahwa Bunda Maria dilibatkan, disertakan di dalam doa permohonan untuk penyembuhan saya dan juga untuk persoalan Anda dan saya. Ini. Dia mengatakan, orang datang pada Bunda Maria, aduh, kehabisan anggur, malu. Dia hanya mengatakan, lakukan apa yang dikatakan anak saya. Ketika Yesus meminta pelayannya untuk mengisi tempayan dengan air dan dijadikan anggur. Pendek kata, permohonan Bunda Maria tidak pernah ditolak oleh Yesus. Dan pasti disampaikan kepada Bapa. Ini. Nah, kalau kita melihat peristiwa saya pribadi, sungguh indah bahwa ini Bunda Maria adalah Mater Ecclesia, ibu gereja, ibu Anda dan saya. Artinya apa? Bunda Maria pasti selalu peduli terhadap penderitaan kita, peduli terhadap hidup kita. Dia tidak membiarkan Anda dan saya jatuh tergeletak, tidak membiarkan Anda dalam penderitaan terus-menerus. Dia senantiasa membawa permohonan kita
Dia mau minta pada Yesus untuk menolong kita, anak-anaknya. Karena apa? Anda dan saya adalah anak-anak Bunda Maria. Yang mengatakan sangat indah kan di Yohanes. Ibu, inilah anakku. Dan dia berkata juga pada Yohanes, inilah ibumu. Sejak saat itu kita adalah anak-anak Bunda Maria. Nggak mungkinlah seorang ibu itu membiarkan anaknya menderita luar biasa. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau kita lihat aja, anak panas, yang stres ibunya kok. Oh, cepat-cepat, pasti dia akan stres, nggak bisa tidur. Bahkan dia bisa berkata loh, kalau anaknya sakit demam terus-menerus, ibu itu saya mengatakan, Tuhan, biarlah panas anakku dialihkan ke saya. Nah itu. Nah maka saya yakin melalui Bunda Maria, saya ditolong, dipulihkan. Itu. Dan juga Anda dan saya, percayalah, inilah ibumu. Itulah sejak saat itu, Mater Ecclesia, dia Bunda Gereja, maka pasti kita ditolong. Ini. Nah, lalu apa yang saya alami untuk Tuhan menyembuhkan, sudah koma, sudah nggak ada harapan, Tuhan pulihkan. Saya belum pernah sampai nggak sadar tuh sampai 6 hari kan enggak. Tapi Tuhan katakan memang sekarang ya namanya orang sudah koma, itu banyak yang masih tidur, latih terus. Tapi beri Tuhan mujizat, sudah bisa KRK, bisa nyetir sendiri. Kalau dulu Pak nyetir sendiri lupa pulang. Nah, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan ini apa? Mewartakan kebaikan Allah. Kenapa tadi di 2 Korintus bab 9 ayat 8 mengatakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu berkecukupan dalam segala sesuatu. Yang penting satu, yaitu ini, supaya kamu berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Jadi tadi dikatakan oleh Riana, ya Tuhan semoga ya Engkau berkati kami, tapi bukan supaya untuk nafsu saya, bukan, dari intinya kan begitu, tapi untuk kemuliaan Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Walaupun saya waktu itu masih belum sehat betul, yang saya lakukan ada ini. Ini rumah ini kan, ya ini kasihan, namanya Sarah, maka seperti ini ya, atau namanya menderita terus rumahnya seperti ini. Nah, puji Tuhan, saya bersama teman-teman dalam waktu itu belum sembuh betul, bisa menyelesaikan 3 rumah. Singkat. Yang nggak punya rumah menjadi punya rumah. Lumayan bagus kan? Ini banyak juga bantuan dari kalian lah. Nah, tapi rumah tidak cukup juga. Nah, kita membangun kebun, ini bisa Anda datang, ini besar-besar, cabenya mereka dapat hidup dan banyak orang-orang beriman datang ke sana untuk membantu membeli mereka tanpa nanya apapun. Mereka gembira sekali. Lumayan kan? Nah, kebun cabenya. Ini apa labu. Ini Bapak ini Tuhan luar biasa. Bapak ini rajin sekali. Bapak ini adalah punya masalah dengan matanya, tapi dia tidak menyerah. Dan rumah yang kita bangun tadi ada rumah yang ke-8 di kecamatan saya, yang ke-12 Kabupaten Tangerang. Ingat itu bukannya Katolik aja loh, bukan hanya orang Muslim, tapi juga ada 3 yang Katolik. Kita nggak melihat agama. Itu. Nah, kemudian ikan, wah besar sekali. Mulai ada peternakan. Justru pada waktu saya sakit tadi bisa membuat rumah, belum sehat betul itu. Kemudian mulai dengan peternakan dengan ikan-ikan untuk orang-orang sederhana. Ini ikannya gede banget kan. Nah, dan juga menyelesaikan kandang sapi. Kandang sapi nanti mau diisi, belum diisi mungkin minggu depan, untuk kelompok-kelompok mereka, sehingga mereka merasakan sifat-sifat Allah itu baik. Sifat Yesus itu peduli. Bunda Maria itu mengayomi. Ini. Jadi mereka punya pekerjaan. Ini kandang kambing, juga untuk kelompok lain. Itu justru dalam waktu 2 bulan. Mujizat kan?
Nah, ini baru selesai kemarin. Nanti minggu depan mungkin diisi kambing. Sedikit aja 5 atau berapa nanti. Tapi mereka punya kelompok-kelompok lain. Dan inilah salah satu kelompok saya. Namanya Bu Nenek Asna. Umurnya 95 tahun. Lahir tahun 1928. Tidak, telinganya masih bagus. Saya tengok KTP-nya, dia masih nyangkul. Dan dia juga masih beternak. Itu satu dari kelompok kita. Umur 95 tahun. Kenapa saya tanyain, kenapa kok nenek bisa sehat betul? Ya saya bergerak, saya bekerja, saya nggak pernah berpikir macam-macam. Yang penting bahagia, ngurus kambing, ngurus kebun dan sebagainya. Ini salah satu dari anggota kita. Dia mengatakan bukan masalah uang, tapi masalah kebahagiaan. Udah, saya suka itu lihatnya itu. Ini kambingnya. Dan sekarang mohon doa juga. Ternyata mengapa mereka sulit sekali. Kemarin waktu bangun rumah cukup lama. Kenapa? Ternyata mereka nggak ada air bersih. Walaupun di situ itu sumber airnya bagus. Karena memang nggak punya uang untuk itu. Sekarang sudah lumayan. Dan kita bangun rumah itu agak lama. Kenapa? Ternyata mengambil airnya terus mikul 1 kilo nyari. Ya, maka hari ini kita sudah mulai. Hari Sabtu nanti mau pasang toran, pasang besinya, mesin jet itu sudah akan siap, dan nanti Senin akan ngebor dipakai untuk warga sekitarnya. Kalau kita melakukannya karena sosial akan selesai, akan berhenti. Ada komitmen, ya pasti akan dimulai, tapi mungkin belum konsisten, tidak akan pernah selesai. Dalam waktu 2 bulan, supaya apa? Warga itu mengalami bahwa mereka tahu semua bahwa saya itu Romo. Oh, sekarang akibatnya banyak hasilnya. Umat semakin, masyarakat semakin rukun, satu persatu dikenal lebih baik. Nah, ini. Dan nanti ini akan dipakai oleh warga dengan MCK-nya. Itu sudah menyenangkan. Nah, intinya satu. Matius 5 ayat 16. Saya sakit disadarkan oleh Tuhan bahwa saya sudah berkecukupan dalam hidup saya, yaitu kesembuhan, maka untuk mewartakan kebaikannya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nih. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Allah Bapa. Dan segala sakit penyakit yang saya alami, kemudian kebajikan yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan adalah sebenarnya gaudete et exsultate. Bergembiralah dan bersukacitalah. Intinya apa? Tuhan meminta saya, meminta Anda dan saya dengan pengalaman yang baik dan tadi berkelimpahan dalam berbagai kebajikan, hanya satu. Tuhan mengajak saya, Tuhan membentuk kita untuk menuju kekudusan. Jadi ketika Anda dan saya ada masalah, ingat, Tuhan bisa membentuk kita dengan berbagai cara supaya kita menuju kekudusan. Jadi kalau kita mau kesucian itu nggak sama lah. Jangan ngopi. Kalau kesucian ya kita harus berdoa terus 24 jam. Ya tidak harus begitu. Nanti anaknya nggak makan semuanya. Dengan berbagai macam cara. Mungkin melalui persoalan Anda dan saya diajak untuk setia. Tuhan itu izinkan kita, mengajarkan kita dengan berbagai macam kondisi, akhirnya menjadi setia. Kalau saya lihat ini Maria Bunda Allah kan? Ya, Ya, Riana. Romo. Persekutuan doa Nah, Maria Bunda Allah, Romo. ya, ini luar biasa. Setia setiap saat saya lihat di YouTube, itu luar biasa. Itu juga jalan menuju kesucian. Kalau Anda punya masalah, ingat, Tuhan izinkan untuk menuju sebuah kesucian. Pada suatu hari ada seorang suami istri, pasang suami istri. Mereka itu sangat romantis. Suaminya usianya sudah 75. Kemudian nenek atau istrinya umur 73. Yang menarik mereka itu memberikan contoh bagaimana setia dan pengorbanan.
sang suami, sang kakek selalu mengantar kemana saja istri mau. Bayangkan itu, bagi bapak-bapak mengantar seorang istri pergi ke pasar itu penderitaan luar biasa. Bayangkan, karena ibu-ibu itu sering berdebat lama sekali dengan tukang sayur gara-gara uang Rp1.000 itu. Nah, tawar-menawarnya itu nggak henti itu. Nah, semakin ditawar, semakin tawar terus itu. Padahal ya seneng aja, menawar itu jadi seneng ya lah gitu. Bukan karena mau, tapi memang seneng kalau ibu-ibu itu. Bayangkan itu sampai suami itu nunggu sampai malu-malu juga itu sebenarnya. Tapi dia mau mengantar kemana saja. Selama 1 tahun kelihatan sangat mesra. Kenapa? Ketika mereka berdua itu bareng terus. Ketika mobil berhenti, kakek itu cepat-cepat membuka pintu sebelah kanannya sendiri, langsung lari ke pintu mobil sebelah istrinya dan membukakan dengan penuh kasih. Nggak tahu Pak Endi masih bukakan nggak itu pintu Riana kalau berhenti kemana-mana. Ya saya nggak yakin juga itu. Nah, waktu pacaran iya gitu. Nah tapi dilakukan terus-menerus itu sampai orang menjadi contoh teladan pada orang, itulah romantis benar. Kemudian apa yang dikatakan? Anak muda yang mau menikah bertanya, kakek itu luar biasa loh, beri teladan pada saya yang mau menikah ini, kesetiaan dan keromantisan sampai masa lanjut usia. Kuncinya apa? Kakek itu menjawab, oh biasa-biasa aja, karena karena mobil itu pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Tapi inilah Tuhan izinkan menjadi suatu keadaan, sesuatu menjadi romantis, menjadi biasa. Anda datang hari ini, melayani di sini. Mungkin ini kondisi ya, kondisi. Tapi Tuhan izinkan lama-lama menjadi setia. Itulah. Pendek kata, dalam keadaan apapun yang saya alami dan sebagainya, Tuhan tunjukkan, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara dan yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan sembuhkan dan Tuhan ajarkan supaya kita melakukan kebajikan bagi banyak orang. Walaupun mungkin capek, banyak masalah, ya melayani, tanyalah yang melayani sekarang ini di Mari Bunda Allah. Pasti juga repot kan, tapi nggak sewot ya. Itu mungkin lelah, tapi tidak menyerah. Mungkin diomongin orang, itulah salib yang akan kita terima. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah diklarifikasi, persembahkan kepada Tuhan. Dan yang jelas, dalam keadaan apapun, kalau kita sudah mengenal Allah, dari saya ditunjukkan Allah yang makasih untuk mengandalkan Dia, untuk menyembah Dia, dan untuk melakukan kebajikan, untuk menyatakan sifat-sifat Allah yang baik, sangat membahagiakan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Romo, terima kasih untuk sharingnya, luar biasa. Menurut saya ini sharing Romo sebelum sakit sama sekarang itu sekarang jauh lebih luar biasa Romo. Amin. Saya bisa melihat perubahan Romo dulu dan sekarang. Ya, dan terutama apa yang tadi Romo bilang. Ketika kita nggak fokus ke penyakit, Romo lagi sakit aja, Romo masih mau melayani orang-orang di sekitar Romo yang membutuhkan. Jadi Romo nggak fokus ke penyakit Romo nggak fokus ke keadaan Romo, tapi Romo fokus ke apa yang Romo bisa kerjakan untuk orang-orang. Nah, itu yang kita harus pelajari, Mo. Itu yang harus yang masih levelnya masih ece-ece ini, Mo, masih perlu banyak belajar. Karena kenapa? Kita manusia punya tendensi untuk selalu hanya fokus ke kita. Fokus ke kita. I, me, and myself. Kasihan aku lebih paling susah, aku paling gimana. Dan sementara waktu, kita nggak mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan terima kasih Romo untuk kesaksian hidup yang luar biasa yang Romo berikan. Tanpa memandang agama, tanpa memandang status, tanpa memandang apapun, Romo memberikan yang terbaik karena Romo sebagai perpanjangan cinta Tuhan dan
Kalau misalnya memang kita dicintai Tuhan, kita juga mau mencintai. Kita diberi Tuhan, kita juga mau memberi. Terima kasih Romo untuk boleh menjadi saksi hidup. Saya masih ingat sekarang. Sebelum saya sakit juga saya memberikan di sini kan. Ya, betul. Romo Ya, memberikan di kita. nah, Berapa ya, minggu sebelum Romo sakit, makanya kita sampai sakit. ya. Bener, Dan setelahnya ke sini juga. Tapi yang betul. dikatakan benar kata Tuhan. Kalau ada masalah jangan fokus pada masalah. Karena masalah itu akan jadi kelihatan besar. Tapi fokus pada Tuhan. Ketika orang bilang, Romo, jangan dulu lah capek-capek. Justru ketika saya memasang bata, mengaduk semen, kemudian bantu menyangkul sawah, membuat bangunan, itu semakin menyehatkan. Ya, itu yang saya alami. Gitu. Mungkin kalau saya ngikutin semua orang ya tidur mungkin malah sampai sekarang belum bisa apa-apa gitu. Ya, Pastor. Makasih Riana. Romo, saya mau tanya untuk pembelajaran hidup. Saya Burhan Lim. Jelas ya, Romo, suara saya. Ya, Ini ya. dia. Saya tinggal 1 tahun lagi umur 70. Untuk pembelajaran hidup, ya seperti pengalaman Romo, sudah kritis, tinggal game saja. Itu bahasanya karunia, kita sangat percaya. Saya sangat percaya. Tapi kalau Romo mau cerita loh ya, Romo selama hidup ini ada merasa sesuatu yang bersalah nggak? Apakah selain karunia, apa ada? Ya ini untuk pembelajaran hidup saja. Kalau kita yang bukan Romo ini, ya dosanya terus-menerus. Saya baru dibaptis November tanggal 9 yang lalu. Tapi selama 3 tahun ini bertobat, terus ikutin sudah 3 tahun lebih. Ikutin doa dan sebagainya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Sudah saya lakukan. Cuman ini karena Romo pengalaman hidup, saya selain karunia itu mau belajar, apakah Romo ada berbuat sesuatu yang merasa bersalah? Adakah? Kalau tidak ada, ya tidak. Kalau ada, kalau mau cerita, boleh kami dengar. Terima kasih. Saya kurang tahu maksudnya pada saat saya sembuh atau pada saat saya sakit atau saya selama hidup saya. Mungkin maksudnya Sebelum Pak sakit, Burhan juga penyesalan kali Romo, ada penyesalan ya, atau ada ada apa nggak Romo? sebelum sakit? Sebelum sakit Pasti. mungkin mudanya, mungkin apa, mungkin pada saat kapan gitu, ada nggak Romo sendiri merasa, wah ini saya rasanya nggak benar ini. Jadi selain dikasih karunia, mungkin dikasih pembelajaran atau apa. Siapa tahu kalau ada. Saya terus amatin semua romo-romo yang lain-lain. Ada yang meninggal, ada yang begini, ada yang sakit 2,5 tahun, akhirnya sembuh jadi pelayanan dan sebagainya. Jadi saya terus alamin. Saya ini coba terus bertobat ya. Nggak mau buat macam-macam. Terima kasih. Nah, menurut saya, ya pasti saya melakukan banyak kesalahan itu. Nggak mungkin lah. Justru Tuhan mengatakan di dalam kelemahanmu itulah kuasa Allah menjadi sempurna. Nah, maka itulah yang saya lakukan. Saya mengalami betul banyaklah kesalahan yang saya lakukan. Tetapi saya tidak pernah meragukan pengampunan Tuhan. Setan itu mengganggu, menggodai kita dengan mengatakan, dosamu sudah banyaklah, nggak ada lagi pengampunan, percuma itu. Dan saya percaya bahwa Anda, Pak Burhan, saya semuanya adalah orang-orang yang berdosa yang dicintai oleh Allah itu. Dan yang tadi katakan Riana benar, Tuhan, ya kita berusaha untuk menjadi sempurna. Matius 5. Hendaknya kami disempurna di Bapamu yang sempurna. Dan Tuhan tahu. Kenapa? Tuhan tahu bahwa kita ini ya dari daging ya pasti jatuh. Maka dia datang ke dunia. Ke dunia itu apa? Untuk menebus kita. Yang Tuhan lihat bukan hasilnya lah. Mungkin kita berusaha, tapi proses kita untuk menjadi sempurna. Di Bapak tadi Tuhan, saya banyak doa. Ya saya juga berusaha. Tuhan, saya berusaha tidak jatuh. Maka saya ya pribadi saya tertiblah dalam doa. Bapak itu tadi katakan dengan doa kita dekat dengan Allah, lebih mengenal dengan Tuhan.
Dan juga bertobat setiap saat, pengakuan dosa saya lakukan. Karena apa? Saya ingin menjadi sempurna. Nggak mungkin dapat banyak kesalahan kan yang kita lakukan dan dosa ada. Tapi saya yakin Allah bukan penghukum atau penyiksa, tapi Allah adalah penghibur. Itu bagi saya. Nah, kalau apapun sakit karena itu akibat dari banyak kesalahan, saya kira Allah bukan seperti itulah. Tapi Allah izinkan supaya kita mengalami betapa besar kasih karunia Allah. Itulah salah satunya saya menulis buku tentang penghiburan Allah penghiburan di tengah kelamnya kehidupan. Itu hasilnya juga untuk bantu orang-orang sederhana. Itu. Pak, terima kasih. Jadi Pak Buranim, kalau kita dosa ya pasti kan, tapi kita lebih banyak mengalami kasih karunia. Kalau udah dosa, kalau nggak ada pengampunan ya sudah selesailah kita ngapain. Tapi dengan dilakukan dengan doa dan pertemuan seperti ini adalah salah satu usaha kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan melihat proses perjuangan kita menjadi sempurna. Kita nggak mau ngomongin orang aja, wah hari ini mulutku jaga. Ada saja yang diomongin kan akhirnya gitu. Nah, itu. Oke Pak Burhan. Ya, terima kasih banyak Pak Burhan untuk terima kasih pertanyaannya. Romo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ya, memang untuk semua ini sebenarnya yang kita butuh adalah ketika kita mohon rahmat Tuhan, rahmat terutama rahmat kepekaan, sehingga kita tuh dengan peka bisa menyadari, cepat menyadari, oh ya aku salah, cepat kembali, tuh ya. Rahmat kesadaran diri. Kalau ketika kita merasa kalau wah kita kurang ini, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi ketika kita punya kesadaran itu amat sangat membantu kita untuk menjadi lebih baik. Ya, sensitivitas, kesadaran itu akan sangat membantu kita untuk punya lebih sensing gitu loh ya. Oh ya benar kita salah dan oh ini bukan maunya Tuhan. Seperti saya jadi ingat omongannya Romo Joni minggu lalu, align with the Lord, satu jalur dengan Tuhan. Jadi ketika kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Ketika kita berada dalam garis Tuhan, hidup kita akan selalu berjalan dengan baik. Karena kenapa? Keinginan Tuhan sama dengan keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Tapi saya tambahin, kalau itu juga bisa berasa sensitif. Ya. Kalau kita ada salah, kita tahu langsung. Betul. Karena kita selalu berjalan. Iya, kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sedikit ada salah, langsung diingetin ya, gitu betul. Tuhan. Kalau kita salah. Betul. Karena betul. Kalau kita jauh, bayangin aja kalau jauh, istilahnya nggak usah ngomong dah, kita orang Indonesia. Kita nggak pernah ngomong Indonesia, ngomongnya Inggris terus apa lama-lama lupa kan. Ya. Apalagi datangnya masih muda, ya kan. Kalau kita, ya itu kayak gitu karena kalau apapun juga kita punya pengetahuan kalau kita nggak praktekin ya akan lupa. Sama juga kita punya iman juga kalau kita selalu nggak align with God ya akan hilang. Ya, kita bisa melenceng. Bisa melenceng. Akan kita bahkan nggak tahu kalau kita salah. Betul. Jangan sampai jauh. Itu kalau udah sampai jauh gitu udah repot. Betul. Ya kan. Ya. Ya terima kasih. Ya. Bentar gini, jangan sampai sesuatu nanti kita sudah tidak ada rasa bersalah lagi. Karena jadi biasa tidak pernah merasa bersalah lagi. Maka dikatakan tadi oleh Andy, itu benar sekali. Ku ingin selalu bersamamu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Tetap orang kan jatuhlah, sengaja nggak sengaja. Tapi jangan biarkan itu menjadi sebuah kebiasaan dan kehilangan rasa bersalah. Itu. Tapi apapun yang terjadi, asal kita cepat bertobat, katakan dengan ketika engkau lemah, kuasa Allah bekerja luar biasa. Tuhan kuatkan kita mengalami pengampunan Allah, mengalami kasih karunia Allah. Jangan lupa, adorasi adalah sesuatu yang sangat indah dalam hidupmu. Karena kita bersekutu dalam hadirat Tuhan. Saya di mana-mana saya suka yang adorasi. Saya suka. Dan saya juga berusaha lah sebaik mungkin. Puji Tuhan nanti tanggal 17 Mei, Kardinal akan keliling melihat karya-karya kita selama ini.
Kardinal itu hebat itu. Sepuh dia bisa pagi sampai sore ke kampung-kampung, melihat sekolah-sekolah juga lintas agama, lihat kerukunan di sana, dan juga lihat karya-karya pertanian dan peternakan dan sebagainya. Itu. Nah, terima kasih banyak. Terima kasih Romo. Kita yang terima kasih sama Romo. Kita banyak belajar dari teladan yang Romo berikan untuk orang-orang di sekitar Romo, boleh menjadi berkat untuk banyak orang tanpa pandang bulu. Kita kadang-kadang kita masih pilih-pilih ketika kita mau membantu orang. Dan Romo banyak ngajarin ke kita kalau kita nggak boleh pilih bulu ketika kita membantu orang. Siapapun kita harus bantu. Regardless agamanya atau apanya, pokoknya kalau kita terpanggil untuk kita bantu, kita harus bantu. Dan terima kasih Romo untuk kesaksian hidup yang luar biasa. Romo tanya satu lagi, Romo di gereja mana ya? Gereja mana? Saya di gereja Santa Odelia Citra Raya, itu paroki yang sangat luas, terdiri dari 14 kecamatan, itu banyak masih desa-desa, dan juga yang di agak kota itu pabrik-pabrik dan sebagainya, banyak orang-orang yang jadi petani juga dan sebagainya. Itu. Dan itu membahagiakan kita ketika kita diizinkan untuk melakukan segala sesuatu. Ya, tidak harus dengan macam-macam. Ini bukan untuk pamer, bukan, tapi satu, supaya menjadi inspirasi untuk menyatakan sifat Allah. Matius 5 ayat 16. Maka hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Maka pada waktu mau meninggal nggak nyesel lah, gitu. Nah, saya juga terima kasih, banyak dukungan dari kalian, itu luar biasa. Terima kasih Romo dan terima kasih teman-teman. Mungkin ada satu lagi pertanyaan untuk Romo. Siapa yang mau bertanya silakan dibuka lainnya. Satu aja pertanyaan buat Romo atau tanggapan. Ibu Mariam mau cerita sesuatu, Ibu Mariam. Ini Ibu Mariam ini teman baik saya, Romo. Teman baik kamu bukan teman baik saya ya. Teman baik saya. Mana Maria? Bu Maria mana? Maria. Ayo, tampilkan dirimu, Ai. Where are you? Nah, ini teman baik saya nih, udah kita berteman udah lama sekali. Dan kita banyak melewati berbagai macam tantangan dalam kehidupan bersama-sama, tapi kita saling menguatkan. Puji Tuhan untuk dia. Baik, mungkin AI-nya mungkin lagi nggak siap. But anyway, baik, saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman semua yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo. Bentar ya, saya share. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Romo Felix dan terutama untuk karyanya Romo Felix nih. Begitu banyak Romo berkarya untuk orang-orang di sekitar Romo yang membutuhkan. Untuk yang di Amerika boleh tolong di Zelle ke saya di 650-580-3488. Dan buat yang di Indonesia bisa transfer ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang, account number 1822222077. Dan tolong bukti transfernya dikirimkan ke saya jadi saya tahu ini buat acara siapa. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Dan sedikit pengumuman, acara kita selanjutnya adalah tanggal 19 Mei waktu Amerika atau 20 Mei waktu Indonesia, jam yang sama, itu bersama-sama dengan Romo Alexander Erwin Santoso, MSF, Kepala
kepala kerasulan keluarga dengan tema kok cinta bisa luntur. Nah, ini untuk pasangan suami istri yang terutama mereka-mereka yang the first 10 years, maybe the first 20 years dalam perkawinan mereka yang perkawinannya sudah merasa tawar atau hambar. Kenapa kok cinta bisa luntur? Cinta nggak bakal bisa luntur, yang luntur kita. Baik, kita akan, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan berdoa untuk Romo. Romo juga kita minta berkat dari Romo ya, Romo ya. Yap. Baik, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk Romo dan untuk karya Romo. Romo masih dalam proses penyembuhan. Semoga Tuhan memulihkan semua kesehatan Romo sehingga Romo bisa pulih kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesaksian hidup yang luar biasa yang boleh Romo Felix sharingkan kepada kami pada hari ini Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat kehidupan yang masih boleh kau berikan kepada Romo Felix. Begitu banyak Bapa karya yang masih mau engkau kerjakan lewat tangan, lewat kaki, lewat semua karya Romo Felix di tengah-tengah komunitasnya. Biarlah kau boleh berikan Romo kekuatan. Berikan Romo perlindungan. Berikan Romo kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa agar Romo sungguh boleh berkarya demi nama-Mu, demi kemuliaan nama-Mu Bapa, boleh menjadi saksi dan boleh menjadi berkat untuk banyak orang Bapa, sehingga begitu banyak orang, semakin banyak orang Bapa boleh merasakan kehadiran-Mu lewat kehadiran Romo di tengah-tengah mereka. Dan Bapa biarlah boleh kau berkati Romo dengan kesehatan yang baik Bapa, kau pulihkan semua keadaannya agar dia boleh semakin boleh aktif Bapa dan boleh semakin mengayomi bagi umatnya. Kami percaya Bapa kalau Engkau punya rencana yang besar dalam kehidupannya. Dan kami percayakan Romo dan karya Romo ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk semua kami Bapa yang akan melanjutkan karya dan pekerjaan kami. Juga untuk kami-kami di Amerika yang sebentar lagi akan istirahat. Biarlah Bapa Engkau boleh lindungi dan berkati kami semua Bapa dalam karya kami, pelayanan kami maupun dalam istirahat kami. Dan kami persembahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Mohon berkatnya Romo dari Romo. Sebelum berkat, apa yang dinyatakan itu benar. Ini kemarin bulan Februari ya, karya Allah semakin dikenal. Karena apa? Ya, pribadi saya mewakili Anda yang ada di sini, mewakili umat Katolik. Itu mungkin baru pertama kali. Yaitu saya sendiri mendapatkan reward dari Kodam Jaya yang disiarkan langsung di TV, itu yang diserahkan oleh Pangdam Jaya, kemudian Kapolda Jakarta, dan juga pejabat gubernur Bapak Heru dan sebagainya, itu disiarkan dan itu disebut nama Romo Felix dari Gereja Katolik. Dan itu karena apa? Ya saya kira tentang lintas agama, tapi ternyata lebih pada satu. Saya sedang membangun sistem atau membantu memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus di desa. Itu yang saya nggak pernah terpikirkan itu. Dan ternyata jadi luar biasa. Kemudian pembangunan rumah-rumah layak huni dan juga ketahanan pangan. Dan itu membawa nama besar Gereja Katolik walaupun kecil tapi selalu ingin menyatukan umat manusia dengan welas asih, dengan kasih itu. Dan itu semuanya kita, bukan saya sendiri, tapi saya pasti atas nama umat yang hadir semua di sini dan semua umat Katolik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Felix dan terima kasih teman-teman semua. Ya, great, thank you. Terima kasih Romo. Thank you. Terima kasih untuk kehadiran kebersamaannya bersama dengan kita pada hari ini. Sampai kita berjumpa kembali. Romo sehat-sehat ya Romo ya. Nanti diberitahu saya lagi ya. Lagi. Senang. Ya. Memberikan ketua Pak Burham, senang saya.
Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Belajar, semuanya. ya. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya. God bless. Ya, nanti beritahu saya kalau masih ingin lagi ya. Ya, Iya, Romo. Bong. Bye, Terima kasih. Tuhan berkati. Romo ya. Terima kasih Tante, terima kasih semuanya. Berkati. Oh, ya. Oke. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.